ketika sakit tidak memiliki BPJS. Nah, pas udah sakit minta tolong agar BPJS ini masa aktifnya dipercepat. Ini yang selalu terjadi gitu kan di reses keterkaitan masalah ketenagakerjaan sekali lagi. Udah kita nih nganggur, oleh pegawaian. Ini yang selalu sering dikeluhkan oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nindya di acara Podcast Wakil Rakyat DPRD Kota Cilegon. Gimana nih kabarnya Sobat Banten News hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Hari ini saya ditemani oleh salah satu Sri Kandi dari Partai Keadilan Sejahtera yang saat ini menduduki sebagai Sekretaris Komisi 2 di DPRD Kota Cilegon. Kita langsung sambut saja Ibu Koidatul Sita atau biasa yang disapa dengan Ibu Sita. Ya, selamat pagi Bu. Pagi, Tenindi. Iya, gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Bu Sita ini juga selain sebagai sekretaris di Komisi 2 DPRD Kota Cilegon, dia juga sebagai anggota Badan Anggaran ya Bu ya? Oh, udah guys sekarang itu mah setengah periode yang lalu. Setengah periode sekarang yang lalu. Banmus. Oh iya. Bu Sita ini juga seorang istri dari Camat Purwakarta. Beliau juga sebagai Bunda PAUD ya Bu ya? Ya, Bunda PAUD, Ibu PKK ya. Iya. Ini saya mau nanya nih Bu, dari sederet kegiatan Ibu ini, baik sebagai Sekretaris Komisi 2, terus dari istri seorang camat, juga menduduki sebagai Bunda PAUD, Ibu PKK juga. Ini gimana cara bagi waktunya nih Bu? Dengan antara pekerjaan dengan keluarga? Iya, betul. Jadi gini, kalau antara pekerjaan, di antara saya sebagai anggota dewan dan sebagai istri dari camat, tentu saya prioritaskan tupoksi saya di kedewanan. Kalau ada pun Bunda PAUD PKK itu kan sebenarnya jabatan dari suami yang melekat di suami gitu kan, otomatis Bu camatnya ini gitu kan, terlibat dalam sekup PKK dan Bunda PAUD. Akan tapi saya prioritas di tupoksi sebagai kedewanan karena awalnya saya dilatih secara pribadi untuk menjadi anggota DPRD begitu. Adapun keterkaitan dengan keluarga tentunya itu harus terjalin komunikasi yang baik ya di antara suami dan anak-anak gitu. Jadi tetap harus terjagalah semuanya. Gitu. Iya, ini kan sebagai Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Cilegon ya Bu ya. Komisi 2 ini tupoksinya menduduki bidang sosial, lingkungan juga ya? Enggak, kalau lingkungan tidak. Itu masuk Komisi 4. Oh, masuknya Komisi 4. Nah, kalau untuk di Komisi 2 sendiri ini apakah udah sesuai dengan Ibu atau emang itu arahan dari partai sih Bu? Iya, jadi kalau di fraksi PKS untuk salah penempatan alat kelengkapan dewan itu bukan keinginan kita, tapi ditunjuk dari struktur gitu, karena kita adalah anggota dewan perpanjangan dari struktur ya, dari partai begitu. Jadi kita ketika itu saya ditunjuk untuk di Komisi 2 sebagai Sekretaris Komisi 2. Jadi ya siap tidak siap ya harus siap untuk melakukan kinerja di Komisi 2 gitu. Apa aja sih Bu masalah yang dihadapi nih di Komisi 2? Masalah pengangguran. Karena kita Komisi 2 ini mitra kerjanya itu kurang lebih ada 10 ya. Terkait dengan di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kependudukan, agama, sosial gitu, pemuda dan olahraga, budaya segala macam gitu. Nah, ini yang sering kita lakukan itu terkait masalah bahas pengangguran, masalah warga Cilegon yang di PHK yang mengadu ke kita adanya kasus persengketaan terkait upah ataupun PHK dan lainnya, itu kebanyakan kita di ini masalah ketenagakerjaan. Kedua itu masalah kesehatan terkait masalah BPJS, kemudian masalah sosial juga terkait bantuan-bantuan yang tidak tepat sasaran, itu sering kali diadukan oleh masyarakat ke kita gitu. Untuk yang bantuan sosial tersebut itu berarti menyangkut PKH dan lain-lain ya? Iya, PKH. Nah itu tidak tepat sasarannya seperti apa Bu? Biasanya aspirasi dari warga ya? Iya, kadang inilah kurangnya kalau dari kita karena gini, kita tuh ada bantuan pusat,
dari Kemensos, ada provinsi, ada kota. Terkadang penerima warga kota Cilegon ini double gitu, menerima ini bantuannya dari pusat, jadi double gitu. Seharusnya ini kan sesuai by name by address gitu kan untuk terkait penerimanya gitu. Akan tapi kita sudah hearing ya, sudah melakukan diskusi, duduk bareng dengan dinas sosial. Hal itu sudah dilakukan verifikasi datanya. Akan tapi ketika dikembalikan ke pusat, nah pusat ini validasinya berbeda dengan di kota gitu kan. Jadi yang seharusnya ini sudah meningkat, ekonominya sudah sejahtera sedikit gitu ya. Tapi ini tetap menerima bantuan. Nah ini terkadang tidak sesuai dengan yang ada di lapangan gitu. Oh, iya. Nah berarti ini juga berkaitan dengan banyaknya pengangguran ya tadi terkait bantuan sosial juga kan Bu. Untuk angka pengangguran di kota Cilegon tuh ada berapa sekarang? Ya kurang lebih 10% lebih ya. 10% ya? Sudah turun. Berarti ketiga setelah Kabupaten Serang atau bagaimana? Kota Serang. Oh setelah Kota Serang ya. Kalau dari Dewan menanggapi persoalan pengangguran ini gimana Bu? Ya, pertama sih pasti kita akan melakukan koordinasi dengan Disnaker ya. Iya. Pertama itu agar dilakukan pelatihan atau BLK gitu, Balai Latihan Kerja, agar disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh industri di Kota Cilegon gitu tuh. Jadi BLK-nya ini agar sinkron. Katakanlah di pabrik di Ciwandan butuh orang scaffolding gitu kan, atau welder atau apa. Nah ini kita fasilitasi gitu kan di Snaker untuk melakukan pelatihan yang dibutuhkan oleh industri gitu, bukan pelatihan yang jadi biar nyambung gitu untuk pelatihan-pelatihan. Kemudian perlu adanya MOU yang jelas ya, keterkaitan ketika ada industri membuka lowongan kerja, tentunya yang pribumi ini, yang khusus warga kota Cilegon, yang khusus di ring 1, ring 2, ini mendapatkan porsi lah. Sesuai kemarin sih kurang lebih 60-40 atau 70-30 gitu kan. Jadi ada kuotanya untuk warga luar Cilegon yang di luar ring 1-nya gitu. Iya. Untuk ini di luar mungkin salah satunya. Berarti termasuk dapilnya Ibu ya? Iya, sharingnya jauh nih karena Jombang itu kan jauh dari industri ya, dari pabrik, jadi agak sulit juga gitu kan. Iya, padahal di Cilegon ini kan termasuk kota industri, banyak pabrik. Betul, tapi industrinya ini kan kita padat modal ya, bukan padat karya. Betul. Makanya ini lebih banyak tingkat pengangguran juga mungkin dilihat dari itunya jenis industrinya apa gitu. Iya, tapi untuk yang saat ini kan masih di masa-masa COVID ya, walaupun sekarang udah pemulihan ya Bu. Betul. Itu angka penganggurannya dari yang tahun sebelumnya ini meningkat atau menurun? Dari 12, sekian persen jadi 10-an. Jadi 10% ya? Iya, 10% lebih. Tadi sempat dibahas nih Bu terkait kesehatan. Yeah. Nah, ini kesehatannya permasalahannya apa sih yang biasa dikeluhin dari warga gitu? Iya, kesehatan itu kebanyakan warga masyarakat itu ketika sakit tidak memiliki BPJS. Nah, pas udah sakit minta tolong agar BPJS ini masa aktifnya dipercepat. Ini yang selalu terjadi gitu kan. Padahal itu kan kewenangan pusat ya. Betul. Yang seharusnya 14 hari masa aktif kerja, ini mintanya ketika dia sakit ya harus sudah dibuat, harus ada. Nah ini kan kita nggak bisa melakukan hal itu. Bahkan dinas sosial maupun dinas kesehatan nggak bisa gitu kan. Karena ini kewenangan BPJS tersendiri. Yang prosedurnya ya seperti itu gitu. Tapi Cilegon katanya punya KCS nih Bu. Gimana nih Bu? Itu efektif atau enggak sih? Sebenarnya kan tadi banyak katanya banyak warga yang nggak punya BPJS. Tapi kalau KCS ini apakah dibagikannya itu sudah tepat sasaran dan berguna nggak sebenarnya? Jadi KCS ini memang untuk terkait ya poin untuk masalah kesehatan gratis belum berjalan secara optimal, belum. Jadi masih banyak yang harus dibenahi lah terkait teknisnya seperti apa, prosedur seperti apa. Walaupun memang sekarang kita sudah UHC ya, Kota Cilegon dekat UHC, akan tapi kan hanya bukan sekedar menyerahkan KTP saja itu gratis, tapi ada persyaratan dan kriterianya gitu yang harus dilalui gitu. Ada tahapan-tahapannya teh. Jadi enggak langsung menyetorkan KTP, itu tidak gitu. Itu tahapannya apa aja sih Bu? Biasanya jadi banyak yang belum tahu juga. Persyaratannya itu si KTP-nya ini harus sudah termasuk kategori masuk ke JKN.
Jadi kalau belum dapet kriteria JKN-nya ya belum bisa diaktifkan untuk ini, untuk berobat gratis. Tetap harus ada prosedur yang harus dilalui gitu. Oke, Sobat Bantu News, tadi obrolan saya dengan Bu Sita. Nanti akan dilanjut lagi di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Bantu News. Lebih baik lagi itu dari sekarang baik dan kedepannya lebih baik lagi itu. Jadi maunya rakyat itu makmur lah gitu lah, nggak ingin kayak seperti dulu lagi gitu. Kalau dulu kan sengsara, kalau sekarang udah lumayan ya kedepannya mudah-mudahan harapan Made untuk anak cucu saya lebih baik gitu. Lapangan kerja sendiri sekarang ini lagi kurang sih. Masalahnya Padi sekarang nggak ada kegiatan ke kota, ke proyek. Aslinya saya orang proyek, orang kontraktor. Sekarang udah nggak mau lagi ke sana. Di KS, di Asaima, Chandrasi, ya ikut kontraktor. Sekarang nggak ini, udah tua lah gitu, jadi nggak seperti dulu lagi gitu. Ya ada yang gampang, ada yang susah, itu tergantung channelnya. Ada yang gampang, ada yang susah. Kalau yang gampang ya enak aja, kalau yang susah ini nyari kerjanya kadang-kadang ya susah banget itu. Paling kerjanya begini, akhirnya terpaksa kerja di jalanan gitu. Kenapa? Karena ya kebutuhan kan nggak bisa ditunda gitu kan. Tetap aja harus ada gitu. Ya nomor satunya dapur lah itu lah. Harus kumpul dapurnya. Itulah. Bantuan dapat ya udah 2 kali dapat ini. Ya. Baik ya. Tadinya kan jalannya juga rusak, sekarang kan udah pada bagus ya. Tinggal satu aja kali irigasi itu yang belum masih yang belum pada. Itu enggak panjang, sekitar berapa meter lah. Sekitar 2000 meteran kali itu. Itu dari sini ke sana. Lingkar selatan bagus. Bagus teman-teman. Oke, Sobat Bantu News, masih bersama saya dengan India dan tentunya dengan Ibu Koi Datul Sita dari Komisi 2 DPRD Kota Cilegon. Beliau menduduki sebagai sekretaris di Komisi 2 DPRD Kota Cilegon. Bu Sita ini dari Dapil 4, berarti sekitaran Jombang, Purwakarta. Iya, Bu, ini kalau di reses itu biasanya apa yang sering disampaikan sama masyarakat di Dapil Ibu nih? Selain dari yang permasalahan kesehatan atau mungkin terkait tenaga kerja ya. Iya. Pertama yang menduduki untuk masalah itu di setiap reses keterkaitan masalah ketenaga kerjaan sekali lagi. Budewan kita nih nganggur, pengen oleh pegawaian. Nah itu yang pertama. Yang kedua masalah bantuan sosial tadi yang kurang tepat sasaran. Jadi 3 poin ini kesehatan tambah. Ini yang selalu sering dikeluhkan oleh masyarakat gitu. Kalau untuk pelayanan kesehatan di RSUD alhamdulillah ya sudah baik gitu kan, sudah bagus gitu. Sarana prasarannya juga sudah cukup lumayan lah gitu kan. Nah, cuman itu tadi kesehatan. Kembali lagi ke masalah BPJS tadi sih, kebanyakan orang-orang. Terkait pelayanan kesehatan ya Bu, salah satunya itu kan ada pembangunan RS rumah sakit 5 lantai. Betul. Itu ya Bu ya. Itu urgensi banget nggak sih sebenarnya Bu? Harus dilakukan nggak? Kalau dibilang urgent tidak urgent ya memang karena ini juga sesuai dengan kebijakan dari eksekutif ya kepala daerah gitu. Ya kami selama untuk
meningkatkan penunjang sarana prasarana, kemudian fasilitas yang ada ini juga harus diperbaiki juga kan, gitu, karena masih ada alat-alat kesehatan yang rusak, kemudian fasilitas di kamar perawatan itu juga masih belum seluruhnya bisa nikmati, katakanlah AC mati atau apapun, ini juga ada perbaikan, tapi itu sambil berjalan saja gitu kan. Nggak masalah sih, yang penting untuk meningkatkan pelayanan kesehatan lebih ditingkatkan kembali kalau misalkan untuk ditindaklanjuti dengan bangunan 5 lantai. Tapi untuk masyarakat sendiri apa sebenarnya udah membutuhkan itu, atau sebenarnya dengan rumah sakit yang udah ada itu udah cukup atau gimana? Sebenarnya kalau di RSUD kan pasti ada kekurangan dari fasilitas ya, ada alat-alat kesehatan yang belum ada, walaupun di rumah sakit swasta katakan itu sudah lengkap, tapi di RSUD ini belum lengkap. Nah ini mungkin salah satu caranya juga kan, kita memberikan bangunan fasilitas yang terbaik untuk pelayanan ke masyarakat dengan menambahkan, tentunya kalau itu sudah dibangun, otomatis alat-alatnya pun akan dilengkapi fasilitas alat-alat kesehatannya gitu. Untuk tadi Bu terkait lapangan kerja ini kan salah satunya mungkin berkaitan dengan UMKM juga. Nah UMKM ini sama juga dengan bantuan kesehatan dan lain-lain yang pernah dijanjikan oleh dari pihak eksekutif ya. Apakah saat ini sudah on track atau gimana sih Bu untuk jalannya janji-janji politik itu kalau dari pengawasan Dewan ya? Iya. Kalau saya berbicara gini, ya Teh ya, untuk masa UMKM ini mungkin salah satu solusi dari angka pengangguran, untuk meminimalisir angka pengangguran gitu kan, satu solusinya. Yang tadi itu pertama yang saya sebutkan sebelumnya adalah sinkronisasi antara BLK Disnaker dengan apa yang dibutuhkan industri. Nah UMKM ini juga menjadi salah satu solusinya untuk mengurangi angka pengangguran, dan ini sedang menggeliat di kota Cilegon. Sedang pada ini ya, bangkitlah satu persatu untuk melakukan UMKM gitu. Apalagi kemarin kita saat ini ya sedang menggodok nih, membahas masalah perda tentang pengolahan pasar modern dan pasar tradisional gitu kan. Dan tentunya ketika pasar modern itu melakukan suatu kegiatan usaha ekonomi, nah kami menginginkan pelaku UMKM ini ada kuotanya sekian %-nya untuk bisa bersinergi di dalam melakukan kegiatan di pasar modern tersebut gitu. Jadi ada barang-barang yang pelaku UMKM ini dititipkan. Betul. Gitu. Iya. Itu salah satunya juga. Nah, ini untuk perda tersebut itu rencananya bagaimana bentuknya, nanti pengawasannya seperti apa gitu dari pasar modern sendiri ya, pasar modern dengan UMKM tadi. Iya. Jadi perda ini kan memang inisiatif dari ini ya, dari kita ya, inisiatif dari DPRD. Mengingat pelaku kegiatan ekonomi ini sudah semakin menjamur, yang pasar modern luar biasa, jaraknya juga kan saling berdekatan gitu kan. Dan tentunya ini kan khawatir adanya pasar tradisional ini khawatir menurunkan omsetnya gitu. Maka kami ingin melakukan sebuah perlindungan dengan melakukan perda, mencetuskan perda gitu kan, peraturan daerah di mana memang inisiatif dari DPRD, dan tentunya itu tadi untuk menghidupkan kegiatan UMKM tadi itu, agar bisa melakukan sinergisitas dengan bekerjasama dengan pasar modern. Dan untuk pengawasannya tentunya ini perlu ada stakeholder yang ada ya, bukan dinas terkait saja gitu kan, dari pelaku ekonominya, kemudian dari mana dinas terkaitnya, dinas Disperindak gitu kan, untuk ini. Berarti selain menggandeng dari Disperindak juga menggandeng pihak swasta kemungkinan ya Bu ya? Iya. Nah, untuk berarti ini ada pengaruhnya dengan tingkat pengangguran dengan adanya UMKM, diharapkan untuk mengurangi pengangguran tadi ya Bu ya. Nah, untuk bantuan sosial dari pemerintah tadi kan dinilai itu belum cukup efektif nih Bu. Betul. Tapi apakah dari segi UMKM itu dari pemerintah ada bantuan untuk pelaku UMKM nggak sih Bu? Ada. Dan itu sudah efektif? Ya, kalau dibilang efektif, tidak efektif pasti namanya juga ini program terbaru ya yang sedang digaungkan saat ini. Dan ini juga menjadi trending topik kita untuk mengurangi angka pengangguran, sehingga pelaku-pelaku ekonomi UMKM ini terus untuk selalu berusaha dengan melakukan pelatihan-pelatihan. Dan alhamdulillah Dinas Indak ya sudah melakukan pelatihan-pelatihan dan menggait organisasi-organisasi yang berkecimpung di UMKM gitu kan, sudah
bersama-sama bersinergi mereka itu. Nah, itu untuk meningkatkan skill yang ada, yang melalui dengan pelabelan, kemasan atau apapun, ini juga mudah-mudahan efektif ya gitu kan. Jadi yang belum tahu ilmunya bagaimana untuk mengemas seperti packaging gitu menarik, kemasannya seperti apa, ini juga alhamdulillah terbantukan dari dinas terkait gitu kan untuk terus-menerus melakukan pelatihan training kepada masyarakat pelaku UMKM ini gitu. Salah satu penghasil yang khas dari Cilegon itu apa sebenarnya Bu? Kalau banyak Cilegon tuh ada emping, ada gipang gitu kan, ada bulu kuwuk gitu. Bulu kuwuk. Ya. Ada. Kalau dari keseniannya apa Bu yang mungkin bisa ditampilkan ya? Kalau UMKM kan nggak cuma hanya memasarkan dagangan aja biasanya. Mungkin ada mau dibuat pasar ekonomi kreatifnya atau gimana, itu sempat ada arahan nggak sih? Ada. Jadi ini kita kan sudah melakukan UMKM, tentunya kita juga ada melakukan inovasi terbaru, yaitu mengembangkan ekonomi kreatif seperti apa. Ini pasti ada. Kita menuju ke arah sana, gitu kan. Pengawasan kita, anggota dewan ini akan selalu mensupport untuk kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan ekonomi pelaku UMKM. Gitu. Oke, Bu Sita, saya mau nanya nih, dari sederet permasalahan tadi, gimana cara Ibu tuh menghadapi permasalahan-permasalahan tadi ya? Pastinya kan dengar aspirasi dari warga juga, aduh ini lagi yang dikeluhin, terus harus gimana tuh jadi dewan kayak gitu kan. Padahal udah dikasih tahu bahwa dewan hanya melakukan pengawasan saja kayak gitu kan, berarti menyampaikan aspirasi untuk ke pihak eksekutif. Gimana nih Bu? Ya, kalau untuk keluhan-keluhan warga masyarakat itu mah ya saya anggap ya sudahlah gitu kan, memang kita wayahnya begini gitu kan, kita mendengar, bukan sekedar mendengar, tapi kita juga akan memberikan solusi. Tentunya itu yang akan masyarakat itu senang gitu kan, bukan sekedar kita mendengar curhatan masyarakat. Memang kita harus sabar menghadapi, karena tipikal masyarakat itu luar biasa, macam-macam berbeda karakter. Dari daerah Jombang, Purwakarta pun pasti berbeda gitu kan, walaupun permasalahannya ya itu mulu ya, kita jalani saja gitu kan, dengan membantu memecahkan persoalan yang mereka hadapi gitu, dengan sesuai kemampuan kita. Tentunya kita juga pasti akan koordinasi dengan dinas terkait atas persoalan yang mereka hadapi gitu. Oke, Sobat Bantu News, nanti obrolannya kita lanjut lagi, tetap di channel Bantu News. Wabarakatuh. Nama saya Husnul Khotimah dari warga Ramanuju, Citangkil. Saya kepingin ngutarain buat pemerintah Cilegon, tolong lebih ditingkatkan diiniin lagi lapangan pekerjaan untuk para pemuda. Kemarin katanya pekerjaan itu yang mau diprioritaskan sama pendidikan. Minta tolong gitu loh buat pemerintah Kota Cilegon untuk bisa lebih memperhatikan lapangan pekerjaan untuk warganya gitu, terutama warga Cilegon, dan juga pendidikan kali ya, biar lebih diperhatikan lagi. Ya lebih diperbaiki lagi lah tuh daerah mana tuh yang banyak rusak itu, kawasan juga itu banyak banget yang rusak, kayaknya ya lagi diperbaiki ya sekarang ini, cuman nggak tahu masih banyak yang rusak gitu loh. Kalau fasilitas kesehatan mah kayaknya udah ini sih ya, udah alhamdulillah udah terpenuhi kayaknya ya. Yang jadi keluhan saya ya cuma itu, kayaknya lapangan pekerjaan itulah yang lebih diiniin lagi juga gitu. Ya buktinya anak saya sendiri aja seperti itu gitu loh. Waktu itu dijanjiin katanya mau diinin lapangan pekerjaan yang punya kartu KCS KCS kata kartunya itu di rumah itu, katanya suruh milih kan pekerjaan
apa itu pendidikan kan. Anak saya milihnya kan pekerjaan, pengen dapat pekerjaan gitu. Ternyata sampai sekarang juga belum ada gitu maksudnya. Ya alhamdulillah udah kerja sendiri, cuman maksudnya dari pemerintah belum ada ini gitu. Kalau soal sekolah gimana ya? Ya itu aja kali yang sekarang kan yang lebih marak itu anak-anak sekolah tawuran itu tuh mungkin lebih diiniin lagi kali ya keamanannya biar anak-anak nggak pada tawuran gitu. Jadi khawatir kami sebagai orang tua akan takut anak-anak ikut-ikutan gitu loh. Karena nggak ikut tawuran ke bawah-bawah itu takutnya seperti itu. Ya mungkin lebih diperhatikan lagi lah sekolah-sekolah. Diperhatikan dari segi apa gitu tuh ya. Tawuran tuh kurang gimana ya? Anak-anak bisa tawuran tuh kenapa gitu loh. Jadi keamanannya mungkin lebih ditingkatkan lagi kali ya. Untuk anak-anak mudanya itu. Oke Sobat Banten News, masih bersama saya dengan India dan tentunya saya masih ditemani dengan oleh Bu Sita. Beliau dari fraksi PKS dan saat ini menduduki sebagai Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Cilegon. Bu Sita, saya mau nanya nih, bagaimana pertama kali Ibu terjun ke dunia politik? Karena dari tadi saya penasaran kan udah ngobrol sama Ibu nih, ternyata wawasannya cukup banyak gitu kan, dan Ibu ini masih muda tapi keren gitu loh. Menurut saya salah satu sosok wanita yang menginspirasi. Ini gimana ceritanya Ibu bisa jadi anggota dewan sih Bu? Apa emang udah suka dengan dunia politik atau bagaimana? Iya, bukan masalah suka dunia politik atau tidak. Memang saya aktivis dulunya, aktivis kampus gitu kan. Suka dengan organisasi. Jadi dari SD itu pramuka, SMP pramuka, OSIS gitu kan, PMR dulu ya. Kemudian BEM pas di kuliah, ikut organisasi eksternal segala macem. Jadi saya suka dengan berorganisasi gitu kan. Aktif di situ, terjun ke masyarakat segala macem gitu. Nah, kalau di PKS itu ketika waktu itu pertama kali untuk menjadi anggota dewan bukan saya yang meminta, justru saya kaget dapat tawaran itu, gitu. Sampai 3 kali pihak PKS ini ya meminta, awalnya saya tolak gitu. Pas ke suami minta izin, ya diizinkan sama suami gitu kan. Ya Bismillah aja lah kata saya kan, gitu. Itu pun lakukan gitu, terjun aja ke masyarakat, jalani aja gitu kan, tidak ada cita-cita untuk jadi anggota dewan gitu kan segala macam. Jadi ya fokus aja gitu dengan pada saat itu gitu. Saya pernah dengar nih Bu, suka dukanya jadi perempuan dari suatu partai itu mungkin kayak untuk menduduki kursi di DPR itu agak sulit gitu kan, karena kuotanya yang mungkin bisa dibilang timpang ya dengan yang laki-laki gitu. Ini sebagai perempuan yang berhasil menduduki kursi DPRD ini bagaimana Bu? Ada kiat-kiat khusus nggak sih untuk yang mungkin kader-kader di bawahnya nanti? Iya, pasti banyak sekali ya kendalanya, apalagi wong ada manjing politik banyak masyarakat ketika itu. Emang bisa maksudnya perempuan itu kan laki-laki ya gitu karena kan? masih ada stereotip seperti itu. Karena memang ini juga amanat undang-undang gitu kan, di mana perempuan tuh dapat kuota 30%-nya harus mengisi, ada keterwakilan perempuan di dalam DPRD gitu, di DPR. Nah ini tentunya kalau ketika sudah secara undang-undang sudah aman, berarti kan kita melakukannya juga enjoy gitu kan. Jadi ya kiat-kiatnya tadi itu selalu menyapa masyarakat saja gitu kan, dekat dengan masyarakat gitu. Paling gitu aja sih. Nggak ada kiat-kiat khusus yang lain ya nih Bu? Ya nggak ada sih, biasa aja gitu. Ini saya kagum banget sama Ibu, soalnya ternyata masih muda dan wawasannya tuh luas banget ya. Biasanya kan juga ternyata kalau biasanya nemu di lapangan itu adalah karakter-karakter tertentu dari dewan-dewan perempuan gitu kan, yang mungkin lebih yang menonjol itu yang dari pihak laki-laki gitu. Tapi ternyata yang perempuan di sini cukup vokal. Ibu tadi selain mengurus rumah tangga, pekerjaan, ada nggak sih hobi yang mungkin Bu Sita tekuni gitu sampai sekarang? Nggak ada sih, biasa-biasa aja sih. Paling baca-baca aja biasa. Gitu. Emang hobinya baca ya Bu? Iya. Gitu aja, apa aja lah. Oke Sobat Bantunis, tadi kita udah ngobrol banyak sama Bu Sita. Semoga nih obrolan kita bermanfaat ya Bu ya. Amin. Tadi kita udah bahas terkait permasalahan yang ada di Kota Cilegon, dan lagi-lagi pengangguran tuh masih jadi salah satu
permasalahan yang tinggi. Betul. Ya di Kota Cilegon. Ada harapan nggak sih Bu untuk pemerintahan yang sekarang harus seperti apa gitu kan? Sebagai dewan pasti aku juga pengen lah memberikan saran untuk yang di atas gitu. Ya, sarannya sih memang karena kita posisinya sejajar ya antara eksekutif dan legislatif, tentunya juga kita ingin adanya komunikasi, koordinasi yang baik antara eksekutif dan legislatif agar bisa membangun bersama-sama, meningkatkan sesuai dengan tagline-nya gitu kan. Cilegon baru, modern dan bermartabat. Tentunya ini juga harus kerjasama antara dua pihak, tidak bisa sepihak saja gitu kan. Tentunya ini saling komunikasi yang baik lah antara eksekutif dan legislatif ini gitu. Itu aja sehingga bisa meningkatkan warga Cilegon ini lebih baik lagi ke depannya. Dan janji politiknya juga harus ditepati ya Bu ya. Iya. Oke Sobat Banten News. Ini tadi obrolan saya dengan Bu Sita. Ya. Saya terima kasih banget nih Sama-sama, Bu udah diberi kesempatan Teteh. untuk ngobrol sama Ibu. Tadi semoga obrolan kita dapat bermanfaat untuk Sobat Banten News. Sampai ketemu di podcast Banten News selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.